Fisiologi adaptasi adalah cabang fisiologi yang mempelajari bagaimana organisme menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan untuk mempertahankan homeostasis. Adaptasi ini mencakup perubahan di tingkat molekuler, seluler, jaringan, organ, hingga sistem tubuh. Fisiologi adaptasi sangat penting untuk kelangsungan hidup, terutama ketika organisme menghadapi tantangan seperti perubahan suhu, tekanan oksigen, kadar air, atau paparan zat beracun. 1. Pengertian adaptasi adalah kemampuan organisme untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan melalui mekanisme biologis. Adaptasi akut, respons cepat dan sementara terhadap perubahan mendadak. Adaptasi kronis, respons jangka panjang, sering melibatkan perubahan struktural atau fungsional yang permanen. 2. Jenis adaptasi berdasarkan mekanisme A. Adaptasi molekuler, perubahan ekspresi gen atau protein untuk menghadapi lingkungan. Contoh, produksi hemoglobin lebih tinggi di lingkungan dengan kadar oksigen rendah, hipoksia. Aktivasi gen stres, heat shock proteins, pada suhu tinggi. B. Adaptasi seluler, perubahan struktur atau fungsi sel. Contoh, hipertrofi sel otot akibat latihan fisik. Apoptosis, kematian sel terprogram untuk menghilangkan sel yang rusak. C. Adaptasi fisiologis, penyesuaian fungsi organ atau sistem tubuh. Contoh, peningkatan detak jantung dan ventilasi paru saat berolahraga. Penyesuaian osmoregulasi pada hewan yang hidup di lingkungan hipertonik. D. Adaptasi morfologis, perubahan struktur tubuh untuk menghadapi tantangan lingkungan. Contoh, lapisan lemak tebal pada mamalia kutub untuk mengurangi kehilangan panas. Daun kecil pada tanaman gurun untuk mengurangi penguapan. E. Adaptasi perilaku, perubahan cara organisme berperilaku untuk menghindari kondisi yang merugikan. Contoh, migrasi burung ke daerah hangat selama musim dingin. Mencari tempat berlindung untuk menghindari panas ekstrim. 3. Mekanisme adaptasi terhadap faktor lingkungan A. Suhu rendah, vasokonstriksi untuk mengurangi kehilangan panas. Peningkatan metabolisme basal untuk menghasilkan panas, termogenesis. Suhu tinggi, vasodilatasi untuk meningkatkan pembuangan panas. Pengeluaran keringat untuk mendinginkan tubuh melalui evaporasi. B. Hipoksia, kekurangan oksigen. Respons akut, peningkatan laju pernapasan, hiperventilasi. Peningkatan denyut jantung untuk mempercepat distribusi oksigen. Respons kronis. Produksi eritropoietin oleh ginjal untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Peningkatan kapilarisasi jaringan untuk memperbaiki difusi oksigen. C.
Osmoregulasi di lingkungan hipertonik. Retensi air oleh ginjal melalui hormon antidiuretik, ADH. Ekskresi ion garam melalui kelenjar ekskresi. Di lingkungan hipotonik, pengeluaran urin lebih banyak untuk membuang kelebihan air. D. Stres fisik respons akut. Aktivasi sistem saraf simpatik, fight or flight. Pelepasan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Respons kronis, adaptasi jaringan seperti hipertrofi otot. Penurunan respons stres setelah paparan berulang. Radiasi UV peningkatan produksi melanin untuk melindungi kulit dari kerusakan DNA. Aktivasi mekanisme perbaikan DNA seperti excision repair. 4. Adaptasi pada sistem tubuh A. Sistem pernapasan peningkatan volume paru-paru pada individu yang tinggal di dataran tinggi. Peningkatan difusi oksigen di alveolus melalui peningkatan jumlah hemoglobin. B. Sistem kardiovaskular peningkatan kapilarisasi jaringan untuk memperbaiki distribusi oksigen dan nutrisi. Penyesuaian tekanan darah untuk menghadapi gravitasi atau aktivitas fisik. C. Sistem pencernaan adaptasi mikroflora khusus untuk mencerna jenis makanan tertentu. Perubahan enzimatik untuk memanfaatkan sumber energi yang berbeda. D. Sistem imun adaptasi imunologis terhadap patogen melalui memori imun. Peningkatan produksi antibodi setelah vaksinasi atau infeksi. 5. Contoh spesifik adaptasi fisiologis pada manusia. Adaptasi pada atlet peningkatan volume darah dan efisiensi jantung. Peningkatan densitas mitokondria di otot untuk metabolisme aerobik. B. Adaptasi pada penduduk dataran tinggi peningkatan hematokrit untuk meningkatkan kapasitas angkut oksigen. Perubahan ventilasi paru untuk efisiensi pengambilan oksigen. C. Adaptasi pada pekerja tambang penyesuaian metabolisme tubuh untuk menghadapi kadar oksigen rendah dan suhu tinggi. 6. Gangguan pada mekanisme adaptasi jika mekanisme adaptasi gagal. Dapat terjadi gangguan seperti heat stroke, ketidakmampuan tubuh mengatur suhu pada kondisi panas ekstrim. Mountain sickness, ketidakmampuan tubuh beradaptasi dengan hipoksia di ketinggian. Dehidrasi, ketidakseimbangan cairan akibat hilangnya terlalu banyak air dan elektrolit. 7. Aplikasi fisiologi adaptasi A. Kedokteran dan rehabilitasi program latihan untuk pasien dengan gangguan jantung atau paru-paru. Pemahaman adaptasi terhadap lingkungan membantu dalam terapi hipoksia atau hipertermia. B. Penelitian lingkungan dan ekologi studi adaptasi hewan dan tumbuhan terhadap perubahan iklim. Adaptasi mikroba dalam menghadapi lingkungan ekstrim. C.
olahraga dan kebugaran, pengembangan program latihan yang disesuaikan dengan kemampuan adaptasi individu. Kesimpulan, fisiologi adaptasi adalah kunci untuk memahami bagaimana organisme bertahan dalam kondisi yang berubah-ubah. Adaptasi ini tidak hanya memastikan kelangsungan hidup, tetapi juga memberikan wawasan untuk meningkatkan kesehatan manusia, menghadapi tantangan lingkungan, dan memperbaiki kualitas hidup.